Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menyebut banyak pihak yang takut jika dirinya terpilih menjadi presiden RI. Prabowo mengatakan, pihak yang takut jika dirinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia adalah para bankir. Tahu nggak yang banyak takut? Banyak takut. Yang banyak takut gue jadi presiden, tahu nggak siapa? Itu bankir-bankir itu. Prabowo menyinggung soal sulitnya mengajukan kredit pada bankir-bankir tersebut. Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan secara rinci ihwal siapa bankir yang dia maksud. Prabowo lantas berkelakar bahwa dirinya adalah seorang jenderal yang berpengalaman memimpin sejumlah satuan. Namun, pangkat itu menurutnya tidak laku di mata para bankir yang dia maksud. Ini jenderal, legend. Jelek-jelek ini mantan pangkostrat. Mantan Danjen Kopassus. Bintangnya seabrek. Begitu pensiun, minta kredit ke bank, gak laku itu minta-minta. Untuk diketahui, Prabowo Subianto resmi mencalonkan diri kembali untuk 3 kalinya sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Sebelumnya, pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo Subianto kalah suara dari Joko Widodo. Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggayat putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Prabowo dengan Gibran akan berhadapan dengan 2 pasang calon lainnya, yakni Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Mereka-mereka yang ketakutan Pak Prabowo jadi presiden. Kelompok kedua adalah cukong, mafia, dan pengusaha hitam. Pertama, saya tidak akan menyebut asing ya, karena istilah ini ya terlalu menjurus ke etnis tertentu. Dalam hal ini, etnis Tionghoa. Padahal namanya mafia dan pengusaha hitam bisa semua suku dan ras. Buktinya ada juga pengusaha India, Eropa, Arab, bahkan asli Indonesia yang bisa dimasukkan kategori pengusaha hitam dan pernah merugikan negara kita. Kita bukan anti pengusaha. Justru kita berharap ke depan mayoritas anak bangsa kita bisa jadi pengusaha. Cita-cita pertama dan di urutan utama generasi muda kita kalau bisa jadi pebisnis. Kalau hal ini terwujud, maka rakyat Indonesia pasti sejahtera dan negara kita jadi negara maju. Saya pernah membaca bagaimana ya Tun Mahathir, Perdana Menteri Malaysia yang dianggap paling berhasil, yang membawa Malaysia jadi negara waktu tahun 70-an masih di bawah Indonesia. Tapi begitu tahun 90-an, jauh sudah di atas kita. Caranya beliau kalau tidak salah membagi-bagikan tanah sampai 10 hektar per orang bagi warga negara Malaysia yang mau jadi petani sawit. Kebun sawit kalau sudah modal 10 hektar ya jelas sudah makmur lah. Bahkan mampu dan mereka butuh mempekerjakan TKI asal Indonesia. Berbeda dengan program transmigrasi Pak Harto di masa Orde Baru. Mereka hanya diberikan 2 hektar. Itu pun kalau saya lihat misalnya di Rantau Prapat dan wilayah Labuhan Batu di Sumatera Utara, para transmigran yang cuma bermodalkan 2 hektar kebun sawit bisa punya rumah bagus, punya mobil, bahkan menguliakan anak-anak mereka. Bagaimana lagi kalau misalnya dulu pada program transmigrasi Pak Harto sampai 10 hektar, mungkin kita juga akan butuh tenaga kerja dari misalnya Filipina atau Bangladesh. Apalagi kalau pembagian tanah 10 hektar tersebut dikonsep dengan sistem ala perusahaan. Ini contoh ya, saya ngasih contoh saja. Misalnya para petani yang dikasih 10 hektar tadi disatukan dengan kelompok tani beranggotakan 100 orang. Jadi kan luas kebunnya bisa 100 hektar. Apa bukan sebuah perusahaan namanya?
dengan pemegang saham yang 100 orang tadi. Ya, pertanyaannya tanahnya dari mana? Wilayah kita luas, tanah kita sangat luas. Ada jutaan hektar tanah kita yang dikuasai oleh segelintir orang. Orang-orang yang bahkan, ya mohon maaf, tinggalnya tidak mau di Indonesia. Mereka cuma cari makan dan punya kebun jutaan hektar di Indonesia. Tapi tinggal dan matinya malah di Singapura. Nah, mereka-mereka inilah yang saya anggap sebagai cukong dan pengusaha hitam itu. Kalau ada yang berkata, wah Pak Prabowo kan juga punya ribuan hektar tanah. Benar. Ada sekitar 220.000 hektar tanah Pak Prabowo di Kalimantan. Tapi jangan lupa, status tanah tersebut adalah HGU atau hak guna usaha. Yang memberi juga itu Pak Yusuf Kalla ketika menjabat jadi Wapres pada tahun 2004 dan 2009. Pak Prabowo juga sudah berkali-kali mengatakan siap mengembalikan tanah-tanah tersebut kalau memang negara membutuhkan. Pertanyaannya, apakah pengusaha lain juga siap seperti Pak Prabowo? Saya kira jawabannya tidak. Yang ada, tanah milik rakyat juga mereka sikat. Makanya sering kita lihat bentrok antara perusahaan dengan penduduk asli setempat. Mereka ini berkepentingan agar Pak Prabowo selalu kalah di Pilpres. Mereka takut tanahnya tidak diperpanjang HGU-nya dan kemudian dibagikan kepada rakyat. Takut pelanggaran mereka tidak bisa cincai-cincai lagi. Karena kalau selama presidennya masih petugas partai atau boneka ketua partai, ya kalau nggak bisa dengan yang bersangkutan, tinggal ngobrol dengan si ibu atau Wak Bewo. Yes, urusan selesai. Kalau Pak Prabowo dianggap nggak mampu kan harusnya nggak takut bersaing. Yang takut bersaing dengan mengatakan sudah istirahat saja itu ya karena mereka takut kalah gitu saja. Termasuk yang sekarang mengatakan Mas Gibran hanya menang karena dapat nama bapaknya. Ya nggak apa-apa. Gus, menegaskan memang punya kapasitas ya Gus dalam konteks sangat-sangat punya kapasitas, sangat-sangat visioner dan mewakili karena bagaimanapun 56% pemilih kita adalah milenial.